topik yang pertama, yaitu pengertian teori belajar humanistik. Baik, dalam penjelasan ini saya akan membahas tentang pengertian dari teori belajar humanistik. Yang pertama, sebelumnya atau bulan lalu atau semester yang lalu kita telah belajar tentang humanistik, di mana humanistik itu merupakan proses memanusiakan manusia. Nah, di sini dalam materi pembelajaran kita juga diajarkan untuk mengetahui teori belajar humanistik, di mana dalam belajar ini diajarkan untuk lebih berpedoman atau dipandang dari sudut perilakunya. Nah, dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus sesuai dengan manusia itu sendiri. Jadi, dalam humanistik yang dimaksud di sini, di mana perilakunya, karena dalam tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sebagai diri yang manusia yang unik, membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian, teori humanistik ini sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian ilmu filsafat, ilmu kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi dalam belajar. Teori ini sangat mementingkan objek yang dipelajari daripada proses belajar tersebut. Teori humanistik ini banyak membahas tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang yang dicita-citakan, dan mengenai proses belajar dalam bentuk yang terbaik. Atau bisa kita katakan bahwa teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dan bentuknya yang paling sempurna dalam pemahaman mengenai proses belajar seperti yang selama ini dikaji berdasarkan teori-teori belajar. Baik, salah satu contoh dari teori belajar humanistik yaitu melibatkan siswa untuk aktif. Melibatkan siswa untuk aktif ini adalah salah satu penerapan psikologi humanistik. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa teori ini sangat berdasarkan pada teori psikologi dan kepribadian. Kemudian, berdasarkan melibatkan siswa untuk lebih aktif, itu membuat antusias dalam kemampuannya. Sebagaimana dalam melibatkan siswa untuk aktif dapat mengembangkan siswa tersebut menambah ilmu. Itu saja penjelasan dari teori belajar humanistik. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami pada bagian B, yaitu tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Salah satu saya akan membacakan dari teori yang tokoh humanistik ini, yaitu Arthur Combs pada tahun 1912 sampai dengan 1999. Di sini bersama dengan Donnell pada tahun 1904 sampai 1967, mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan yang tentang makna dan arti. Di mana di sini dijelaskan bahwa adanya konsep dasar yang sering digunakan dalam proses belajar. Pada bagian C, yaitu prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Dalam prinsip teori belajar humanistik, saya akan bacakan 5 bagian, yaitu manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara resmi. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid yang mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai diri sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang keempat, tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan dieliminasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Dan bagian terakhir, yaitu nomor 5, apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Oke, itu saja pembahasan dari saya dari bagian B dan C. Terima kasih. D. Implikasi teori belajar humanistik. Guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Yang berikut ini adalah sebagai cara untuk memberi kemudahan belajar
dan berkualitas fasilitator. 1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, dan pengalaman kelas. 2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Dan yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kesatuan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Keempat, yaitu dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas, mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir adalah dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Bagian yang terakhir yaitu aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik yaitu menjadi fasilitator bagi para peserta didik dan memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan belajar. Menurut Sumanto, peserta didik berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan